Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nur Ramadhania, mahasiswi Universitas Bono Perjuangan Karawang, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil laporan kerja praktik saya yang berjudul Penerapan Perencanaan Pemasaran pada Master Senau Robotika Ruas di Karawang. Selanjutnya ada pendahuluan latar belakang. Master Senau Robotika Ruas Karawang merupakan salah satu bentuk usaha jasa franchise dari sebuah PT Sato, di mana PT tersebut membuka usaha pelayanan jasa cuci mobil yang modern dengan cara menggunakan mesin hidrolik. Master Senau Robotika Ruas di Karawang berdiri pada bulan Oktober tahun 2013. Salah satu pengusaha di Karawang memutuskan membeli Master Senau Robotika Ruas dari PT Sato melalui sistem franchise yang bermodal berkisar 300 juta. Selanjutnya ada profil perusahaan. Nama perusahaannya Master Senau Robotika Ruas, jenis perusahaannya jasa, alamat perusahaannya di Jalan Puri, nomor 7, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Komisaris atau pemilik Haji Sukatman. Tujuan dari kerja praktik ini adalah selain menambah wawasan dan pengetahuan dalam pemasaran di Master Senau Robotika Ruas, dapat pula memahami dan mengetahui masalah-masalah apa saja yang terjadi di Master Senau Robotika Ruas. Metode yang saya gunakan dalam menyusun artikel menggunakan metode deskriptif, kepustakaan, dan teori dalam pelaksanaan kerja praktek atau library research. Selanjutnya, tinjauan pustaka, Grand Theory. Pengertian manajemen menurut Wilson tahun 2015 menyatakan manajemen adalah rangkaian aktivitas-aktivitas yang dikerjakan oleh anggota-anggota organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, menurut Terry tahun 2015 menyatakan bahwa manajemen merupakan proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Berdasarkan pengertian manajemen di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses aktivitas pengorganisasian untuk mencapai sasaran yang dituju melalui pemanfaatan sumber-sumber yang ada. Selanjutnya, middle theory, pengertian manajemen pemasaran. Yang pertama, menurut Daryanto, tahun 2012 halaman 6, manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pembeli untuk mencapai sasaran organisasi. Yang kedua, menurut Kotler dan Keller, tahun 2016 halaman 27, pemasaran adalah proses sosial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui pecintaan, penawaran, dan pertukaran nilai barang dan jasa secara bebas dengan orang lain. Berdasarkan pengertian manajemen pemasaran di atas, dapat diartikan adalah proses sosial individu maupun sekelompok untuk mencapai penjualan yang besar terhadap barang dan jasa dan mendapatkan keuntungan dan berpengaruh pada kepuasan konsumen. Selanjutnya, range theory, pengertian perencanaan pemasaran. Yang pertama, menurut Philip Kotler, tahun 2003 halaman 100, menyatakan bahwa rencana pemasaran adalah salah satu keluaran output yang paling utama dan proses perencanaan, di mana perencanaan tersebut dibuat untuk merespon perubahan kondisi. Yang kedua, menurut Freddy Rangkuti, tahun 2002 halaman 87, menyatakan bahwa marketing plan merupakan sebuah strategi yang disusun untuk mengantisipasi pengaruh kebijakan ekonomi, peningkatan peran pelanggan dalam pengambilan keputusan, pengembangan produk persaingan, dan misi perusahaan yang pada akhirnya harus diterapkan secara praktis di lapangan. Berdasarkan pengertian perencanaan pemasaran di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pemasaran adalah rencana maupun strategi yang harus dimiliki perusahaan agar dapat mengantisipasi jika mengalami kondisi pasar ekonomi yang sedang naik maupun turun. Pengertian analisis SWOT menurut Hubis tahun 2014 adalah salah satu alat analisis situasi saat ini adalah dengan menggunakan analisis SWOT. Dalam analisis ini dapat melihat organisasi dari aspek internal dan eksternal. Analisis SWOT ini dapat digunakan untuk melihat strategi-strategi yang tepat untuk digunakan dalam upaya pengembangan usaha, terutama dalam hal strategi pemasaran yang akan digunakan dengan mengetahui faktor internal dan eksternal. Yang kedua, menurut Usman Effendi tahun 2014 halaman 94, analisis SWOT ialah peralatan yang bermanfaat untuk menganalisis situasi perusahaan secara keseluruhan. Dengan analisis SWOT diharapkan perusahaan mampu menyeimbangkan antara kondisi internal yang direpresentasikan oleh kekuatan dan kelemahan dengan kesempatan dan ancaman dari lingkungan eksternal yang ada dengan teliti. Berdasarkan pengertian analisis SWOT di atas, dapat diartikan sebagai analisis SWOT ialah evaluasi terhadap perusahaan mengenai kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman yang dimiliki. Dengan adanya identifikasi tersebut, maka perusahaan mampu mengevaluasi agar dapat menyeimbangkan situasi perusahaan. Tugas-tugas yang dilakukan. Tugas-tugas yang dilakukan penulis dalam kerja praktik ialah menginput data pembayaran, menginput data jumlah antrian mobil, dan melakukan pemantauan kendaraan yang sudah dicuci. Tugas utama yang dilakukan penulis selama kerja praktik yaitu menginput data pembayaran, di mana menjadi admin untuk melakukan pembayaran, konsumen melakukan pembayaran ketika sudah mencuci mobil di Master Snow Robotic Car Wash. Yang selanjutnya, tugas pendukung, menginput data jumlah antrian kendaraan yang masuk. Yang kedua adalah pemantauan pencucian mobil apakah sudah bersih atau tidak. Selanjutnya, hasil dari pembahasan. Permasalahan. Dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, penulis menemukan permasalahan yang terjadi adalah bagaimana perencanaan pemasaran robotic car wash dengan menggunakan analisis SWOT. Di sini ada kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, ancaman atau threat. Kekuatan yang dimiliki Master Snow Robotic Car Wash ada 5. Yang pertama, pelayanan yang sangat baik. Kedua, variasi produk biasa yang ditawarkan. Ketiga, variasi harga yang sesuai kebutuhan. Keempat, kenyamanan tempat duduk yang sesuai. Kelima, tersedianya berbagai macam fasilitas yang dimiliki. Adapun kelemahannya. Yang pertama, perlambatan dalam mengerjakan pencucian. Yang kedua, kurangnya informasi yang aktif. Yang ketiga, modal usaha dalam menggunakan mesin pencucian. Selanjutnya ada peluang atau opportunity, ada 5, yaitu yang pertama, pendapatan penduduk yang sesuai dengan harga. Kedua, mempunyai teknologi mesin yang canggih atau mesin hidrolik. Yang ketiga, penggunaan sistem informasi dalam antrian. Keempat, lokasi yang strategis. Kelima, permintaan konsumen sesuai. Adapun ancaman atau threats-nya ada 3. Yang pertama, banyaknya pesaing dalam satu wilayah. Kedua, banyaknya kebijakan pemerintah yang diterapkan. Ketiga, adanya citra merek. Adapun solusi yang harus dilakukan Master Snow Robotic Car Wash. Yang pertama adalah strategi SO, strategi strength dan opportunity, kekuatan dan peluang, di mana walaupun sudah menerapkan kenyamanan tempat duduk dan fasilitas, tetapi harus adanya pengembangan dan perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan kenyamanan konsumen. Seperti halnya menambah area bermain anak-anak. Yang kedua adalah perbaikan AC yang terus-menerus setiap bulannya agar merasa nyaman konsumennya. Yang kedua, strategi ST, strength dan threat, kekuatan dan ancaman, di mana Master Snow Robotic Car Wash harus meningkatkan kualitas pelayanan sebaik mungkin dan melakukan promosi. Misalnya, melakukan promosi setiap bulannya atau maksimal 6 bulan sekali dengan cara diskon 30% ataupun sebagainya. Yang ketiga, strategi WO, weakness dan opportunity, kelemahan dan peluang, di mana memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang sudah diterapkan di Master Snow Robotic untuk menutupi kelemahan dari perusahaan tersebut agar tetap berjalan dengan lancar. Yang terakhir, strategi WT, weakness dan threat, kelemahan dan ancaman, di mana Master Snow Robotic bekerja sama dengan perusahaan lain, artinya misalnya adalah bekerjasama dengan rumah makan biar menambah kenyamanan konsumen. Yang kedua adalah memberikan tunjangan untuk karyawan, di mana mungkin adanya perlambatan pencucian mobil karena karyawan terkurangnya motivasi dari perusahaan. Dari hasil pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan di mana strategi pengembangan usaha dapat dilakukan dengan memperluas masa pasar, mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen, meningkatkan promosi, mengembangkan fasilitas dan kenyamanan tempat duduk yang diterapkan Master Snow Robotic Car Wash. Adapun saran penulis untuk Master Snow Robotic Car Wash, adanya pengembangan dalam perusahaan Master Snow Robotic Car Wash yang harus dilakukan agar menarik perhatian konsumen dan perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Karena dalam satu wilayah Tuk Jambi Timur banyak sekali jenis usaha jasa pencucian mobil yang dilakukan di Karawang. Sekian pemaparan mengenai hasil laporan kerja praktik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.